itu ada Mas Sandy. Mas Sandy itu dulu Ibu Iriana punya Sespri itu. Kalau saya baca itu. Itu juga mau maju tuh. Iya, saya dengar begitu juga. Ya tentu siapapun lah ya, siapapun. Oh dia di backup partai mana, Kang? Saya nggak komentar lah ya, di sini saya nggak tahu. Kalau independen boleh nggak sih? Udah lewat. Oh, udah nggak ada, bro. Jadi bahasanya gini, Mas Igi. Gimana? Kita ngurusin diri sendiri aja, Iya nggak benar. gampang. Gimana kita mengurusin orang lain kan gitu kan? Nah makanya kita Dengan fokus beresin aja dulu, di gua fokus dulu dulu gitu nih. ya. Nah itu. Ya artinya kan gini, selalu ekspektasi masyarakat kan kepada pejabat daerah itu kan tinggi, kepada pejabat di wilayah itu tinggi. Nah karena juga kan kita lingkup wawasannya itu kan membina kewilayahan. Beda sama apa pejabat di kementerian kan. Kalau kita kan ada namanya Maulid Nabi, ada kegiatan keagamaan, ada kegiatan sosial, ada santunan anak yatim, yang jumlahnya itu Masya Allah kan gitu kan. Luar biasa. Asik nih. Ini kita kedatangan tamu spesial dari Bogor. Oh iya. Oh iya dong. Wakil wali kotanya Kang Bima Ari. Perlu dikenalin nggak? Langsung aja ya. Ya langsung aja lah. Kita korek-korek yang ini background KPK-nya gimana ya? Kang Deddy Rahim. Waduh. Panjang ceritanya nih sebelum Ya. kan di KPK. Sebelum KPK swasta nih. Oh Ya, gitu. Nah, dia harus cerita dulu kenapa akhirnya jadi. Yang gue baca, Win, 13 tahun di KPK. Iya. Iya kan? Iya. Nah, Iya. tapi pertanyaannya sekarang, Apa tuh? kok akhirnya tertarik masuk ke jalur politik? Nah, itu gimana, Kang? Itu Ya. kan menarik juga loh, Kang. Ya waktu itu kan 2005 saya diterima sebagai fungsional namanya. Oke. Fungsional di KPK. Nah di 2009 itu ada semacam pembukaan untuk level struktural eselon 2. Eselon 2. Saya ikut, akhirnya lolos. Jadi saya masuk di level struktural di tahun 2009 sampai dengan tadi 2017 ya, waktu awal kemudian ada semacam apa namanya tawaran ya dari Kang Bima, waktu itu adalah Wali Kota Bogor ya, Itu yang berarti akan masuk. Eselon 2 udah deputi waktu itu dong? Belum, jadi saya sudah ikut bidding untuk deputy. Oh, Gitu. belum. Jadi kan waktu itu di bulan Desember ya, Iya. sudah lolos beberapa tahap, kemudian tentu harus mengikuti tahap terakhir wawancara. Ya, tapi kan ada pilihan nih kan gitu kan. Tapi saya berpikir gini, ya paling tidak kalaupun masuk di open bidding di level deputy kan ada bisa kemungkinan diterima atau tidak diterima. Artinya apa? Artinya kan saya dari 2009 sudah menduduki level direktur. Sementara di bawah teman-teman saya itu kan ada yang masih fungsional. Nah, kapan mereka bisa naik jadi level eselon 2 kalau kitanya juga nggak keluar? Urut kacang tadi itu ya? Iya. Iya, biasanya kan begitu. BUMN kan juga gitu, Iya, urut kacang kan? betul. Iya. Jadi ya itu ya udah takdirnya seperti itu. Saya kemudian memutuskan untuk mengundurkan diri dari KPK, ikut di dalam kontestasi Pilkada 2018. Ada ceritanya nggak tuh? Kan Apa yang tuh? kita dengar mundur di KPK kan nggak gampang juga kan, apalagi ini mau terjun ke politik atau apa pasti. Aduh. Pergolakan batinnya. Saya pikir nggak ada pekerjaan yang paling sulit di dunia ya, di Indonesia ya. Selain tugasnya KPK. Nggak 13 ada. tahun juga. 13 tahun. Kan namanya harus punya konsep bagaimana merubah kultur masyarakat Indonesia. Dari yang sangat permisif ya, kemudian menjadi anti korupsi kan nggak gampang. Praktek di lapangan kan selalu aja yang namanya permisif itu kan, selalu jadi lebih dominan. Nah itu kan nggak gampang. Kemudian dalam penegakan hukum kan kita menghadapi berbagai masalah ya. Ada kekuatan politik tertentu mungkin, ada juga yang lain-lain. Yang makanya kan dari zaman saya di KPK itu kan terjadilah konflik cicak buaya 1, cicak buaya 2 kan gitu kan, cicak buaya 3 kan gitu kan. Coba bayangin kerjaan mana yang bisa lebih rumit itu. Kita orang luar aja ngeliatnya. Nah, Kang, kalau Apalagi ada di dalam. sedikit saya boleh mendalami masalah KPK itu, kalau Kang Deddy sekarang lihat KPK sekarang ini, kan udah 13 tahun tuh background-nya, iya kan? Ya. Perasaan Kang Deddy gimana?
Sedih atau ya, apa? Apalagi kan ketuanya ini kan si Firly itu kan dijadikan tersangka. Tentu ada rasa keprihatinan ya, tetapi juga ada rasa optimisme. Karena kan sekarang sedang dibuka juga rekrutmen untuk pimpinan KPK yang baru. Dan saya yakinlah yang namanya pemerintahan Pak Jokowi ini juga kan masih pingin KPK itu punya gigi dong. Karena tantangan terbesar kita membangun generasi emas itu adalah bagaimana tadi merubah kultur kita yang permisif jadi betul-betul menjadi bangsa yang memang punya sikap dan pendirian kan gitu kan. Apakah kita mau ikut ke dalam gelombang yang besar korupsi ini, KKN ini, atau kita memang harus stay di tempat yang benar, kemudian kita menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju, bangsa yang modern, bangsa yang civilized, ya beradab. Ya tentu kita harus memilih di situ. Dan saya masih optimis pemerintahan ke depan ini juga punya komitmen yang sama. Nah, menurut Kang Deddy ini, kan ada suara-suara tuh kan di publik, wah ini nih harusnya undang-undang KPK dirubah. Atau ada juga yang bilang, ini jangan dirubah. Nah kalau menurut Kang Deddy ini, pendapat pribadinya Kang Deddy deh, background-nya Kang Deddy ini kan di KPK lama nih. Yang terbaik buat KPK ke depan itu seperti apa sih? Ya sebetulnya sih melihat dari proses yang sudah terjadi ya, kan alumni-alumni KPK itu yang dulunya dari kejaksaan sekarang sudah menduduki posisi-posisi yang strategis. Jadi saya yakin juga kejaksaan pun sekarang itu sudah punya sumber daya yang mumpuni juga untuk sama-sama mencegah ya bisa membuat Indonesia lebih baik. Nah, kemudian di kepolisian juga sama. Kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya yang dulu di KPK dari kepolisian kan sekarang sudah menduduki tempat-tempat yang strategis. Jadi lembaga penegak hukum ini tentu harus saling berjuang bersama. Nah, tinggal KPK-nya mau dibawa kemana kan gitu. Nah, kalau KPK-nya kalau menurut saya kalau memang mau fokus ke pencegahan ya harus lebih komprehensif. Jadi pengalaman saya misalnya ya masuk di birokrasi pemerintahan daerah itu kan ada aspek-aspek tertentu yang harus diperbaiki. Misalnya sumber pendapatan kepala daerah misalnya kan. Atau kemudian juga maksudnya bagaimana apa ditingkatkan? Ya kalau menurut saya harus lebih realistis. Harus lebih bisa memastikan bahwa ya kepala daerah itu ya tegak lurus, tidak nyimpang kan gitu kan. Dia juga bisa jagain semua. Nah, itu kan sebuah konsep yang harus dirumuskan bersama. Hanya itu kebayang nggak gaji Presiden Indonesia berapa dengan kegiatannya seperti itu. Kan ya memang tidak selalu kan gini. Pada saat seseorang menduduki jabatan tertentu, tentu ada fasilitas yang dinikmati. Tapi tentu begini, sama lah ya, fasilitas dengan gaji kan beda. Kalau gajinya memadai, dia bisa pakai uang itu untuk kepentingan bukan hanya keluarganya, tapi mungkin juga dalam kaitan bagaimana dia mensupport, bagaimana dia mendukung kegiatan yang ada di bawah kewenangan dia. Kalau memang sumber daya yang ada di pemerintahan itu tidak bisa diandalkan kan gitu kan. Nah, mestinya kan ke sana. Jadi misalnya kan contoh kalau kepala daerah itu yang namanya permintaan bantuan, terutama bantuan sosial ya dari masyarakat itu kan tinggi banget. Iya, apalagi yang ini ya, saya dengar kan proposal itu gimana kan sampai pusing ya. Ada kepala daerah kan apa yang ngumpet. Itu sih. Minum. Itu gimana? Sekelas lurah aja super proposal segini. Cuma 17-an nih. Gimana ini? Makanya kan sampai ngumpet-ngumpet gitu. Siap RT ngasih, siap itu ngasih. Nah, itu. Ya, artinya kan gini, selalu ekspektasi masyarakat kan kepada pejabat daerah itu kan tinggi. Kepada pejabat di wilayah itu tinggi. Nah, karena juga kan kita lingkup wawasannya itu kan membina kewilayahan. Beda sama pejabat di kementerian kan. Kalau kita kan ada namanya Maulid Nabi, ada kegiatan keagamaan, ada kegiatan sosial, ada santunan anak yatim, yang jumlahnya itu Masya Allah kan. Gitu kan. Luar biasa. Kalau di pusat kan nggak ada, nggak terlalu inilah kebayang ya. Karena Kang Deddy itu garda terdepan kan semuanya. Terus kan waktu kita turun ke bawah, kan ada juga apa istilahnya ya, persoalan-persoalan kedaruratan yang nggak bisa
harus nunggu proses birokrasi. Orang misalnya butuh kursi roda, ya misalnya dia butuh dalam waktu cepat kan nggak bisa kita nunggu. Oh nanti ya kita alokasikan baru tahun depan kan gitu kan. Oh dikasih ini gula-gula dulu ya. Nggak bisa kan. Diceritain dulu bro. Ya dan mereka mana mungkin, Pak nanti ya kita proses, kita balik lagi ditagih ya. Iya. Yang ada ditagih kan gitu. Jadi memang persoalannya banyak. Gimana kita bisa menghandle semua ini dengan cara yang sesuai dengan kewenangan yang kita punya kan. Tapi kan kita juga harus bisalah menempatkan diri sehingga masyarakat tidak kecewa. Ya paling mungkin supaya masyarakat tidak kecewa ya pakai duit kita kan gitu kan. Maya sih. Kebayang kan. Tapi Kang Deddy kebayang nggak dulu waktu di KPK tiba-tiba mau masuk ke sini kan, ke jadi wakil wali kota. Kepikir nggak bakal seperti ini kan, ini ya, berubah nih kan, beda. Awalnya tidak sedetil itu. Saya juga nggak ngebayangkan ya bahwa betapa masyarakat itu mempunyai harapan kepada pemimpinnya. Nah makanya kan harapan yang mereka punya itu nggak boleh kita padamkan kan. Jadi ya anggap aja lah pemerintah itu sebagai representasi dari sebuah harapan kan gitu kan. Nggak bisa kita putus. Ya orang butuh nggak punya beras di rumah masa suruh nunggu, nggak bisa lah. Kita harus eksekusi detik itu juga. Apalagi kalau yang nggak punya beras, apalagi yang putus sekolah, apalagi yang misalnya ijazahnya ditahan sementara ini anak harus kerja. Ya, jadi banyak hal-hal yang kemudian harus diselesaikan untuk sementara dari pribadi, tetapi kemudian setelah itu kita berbicaranya harus dibangun sistemnya tadi kan. Ini kalau misalnya model begini, anak ijazahnya belum lunas harus ditebus, ya kita harus mikirin dalam bentuk sistem. Meskipun dalam kasus-kasus tertentu ya kita harus carikan solusi yang cepat. Jadi memang tantangannya banyak. Kang, ini pertanyaan jahil aja nih Kang. Ya. Kenapa Kang Deddy ini lebih kepengen ngikutin kontestasi pilkada ini daripada, kan ada tuh calon pimpinan KPK kan dibuka tuh pendaftaran. Iya kan, ini udah 13 tahun, iya kan? Pengalaman ada. Gue juga coba-coba gitu loh daftar. Jadi, itu kenapa? Jadi begini, saya tentu kalau kita cuman mau bicaranya cari kerjaan ya, kan alternatif banyak. Cuman yang orang di Konoha aja, anak presiden saya aja dicariin kerjaan sama bapak. Di Konoha, itu wajar. Ya tapi begini, kalau dari versi saya kan begini, saya kan sudah bekerja nih, ya. Kemudian tentu pekerjaan saya ini kan dinilai sama masyarakat. Ya, dinilai oleh masyarakat dan kemudian masyarakat menilai bahwa Pak Deddy ini mungkin cocok dan bisa. Kan itu kemudian sama dengan harapan kan. Betul. Nah, tadi saya bilang kalau kita hanya memikirkan diri sendiri, kan namanya kepala daerah, wakil kepala daerah itu urusan longsor, urusan stunting, urusan buang air besar sembarangan, kan gitu kan. Urusan bagaimana suplai air minum kepada warga. Nah, di situ kemudian masyarakat memiliki penilaian-penilaian tertentu. Ya, ada indikator-indikator yang kemudian kalau disurvei itu jadi jadi semacam indikator. Ya, indikator keberhasilan atau ketidakberhasilan dari kepala daerah. Nah, di level itu masyarakat kemudian terbangunlah ekspektasinya. Nah, saya kan nggak mungkin memadamkan harapan masyarakat itu. Begitu di tengah jalan misalnya muncul nih setelah masa-masa COVID itu kan kemudian muncul tuh relawan-relawan. Mulai muncul sahabat Kang Deddy. Kalau relawan banyak kan? Iya. Cuma tadi relawan itu kan artinya gini, kok bisa mereka kemudian memiliki harapan sambil menyemangati kita kan? Kalau relawan hanya kemudian menjadi beban kita kan buat apa? Tetapi dalam konteks membangun sebuah wilayah, sebuah daerah, ternyata relawan-relawan ini juga selain memberikan support kepada kita, mereka juga punya harapan. Nggak mungkin kita padamkan harapannya. Karena mereka semua itu sudah merasakan hasil kerja jadi, dari Kang Deddy sebelumnya itu ya sama Kang Bima Arya. Iya, kalau ditanya kenapa? Ya tadi harapan ini harus bisa terus menyala. Dan kalau bisa
Yang menarik, ini kok bisa gitu Kang Bima Arya itu nemuin Kang Deddy gitu. Itu perlu cerita juga tuh. Oh, itu ini kita iya, mundur kan? dulu sebelum kita masuk ke masa depan ya. Iya. Oke, backgroundnya gimana backgroundnya Kan, Kang? Kok bisa menemukan gitu orang yang seperti ini gitu kan orang. Apa emang udah WA-WAan atau lu ntar gue jadi wakil gue ya atau itu gimana Kang? Ceritanya gimana Kang? Sebetulnya kan kalau kita orang Bogor ya, satu keluarga dengan yang lain itu sudah punya hubungan lah ya. Hubungannya bisa jadi hubungan karena memang hubungan tetangga ya, kekerabatan atau hubungan keluarga kan. Oh, circle-nya ya itu ya. Iya, kan. Situ-situ. Ya Kota Bogor zaman saya SMA mungkin penduduknya baru sekitar 500.000 orang kan gitu kan. Jadi namanya sebuah komunitas di 500.000 orang itu kan paling tidak kenal lah keluarga ini, keluarga ini. Jadi kita udah saling kenal sejak lama. Kakeknya Kang Bima dengan kakek saya sudah saling kenal, bersahabat pula. Ayahnya Kang Bima dengan ayah saya udah bersahabat, sudah kenal juga. Jadi memang kalau secara mengenal satu sama lain sudah cukup lama. Tapi perkara tadi pertanyaannya Kang Edwin ya, Erwin ya Kang Erwin, kenapa memilih saya? Ya itu mesti ditanya ke Kang Bima. Tapi kalau secara umum banyak orang yang nanya, Kang kenapa Kang Deddy? Ya bahasanya mungkin dari hasil istiqorohnya beliau. Jadi saya kan tentu dengar dari situ kan saya juga bangkit semangat saya. Oh mungkin saya punya peluang dan takdir di situ, gitu kan. Jadi itu yang kemudian menyemangati. Karena kan semua orang kan nanya kan, termasuk Erwin juga kan. Makanya ini kan udah Kang Deddy itu orang profesional ya kan. Bukan nggak punya partai, kan banyak juga kan itu kan. Orang KPK orang pula. KPK. Atau memang karena backgroundnya KPK, ini gue pilih biar akuntabilitasnya oke gini-gini. Buat gitu jagain, ya. juga jagain APBD-nya Kota ya, Bogor. Kalau ke situnya kemudian kan tentu kita juga harus membawa semangat anti korupsi. Ya, tentu ke teman-teman di ASN, SKPD, para kepala dinas, semua lah ya. Intinya kan harus punya semangat yang sama. Ya, paling tidak dengan kehadiran saya di situ ya adalah sedikit dampak untuk mereka bahwa perjuangan kita ini membangun daerah ya, kan korelasinya nanti ke atasnya kan kalau kita bicara key performance indikatornya ya Indonesia menjadi negara yang lebih baik lagi dan kan tentu supportingnya kan dari daerah. Nah kalau daerahnya bagus, naik ke provinsinya bagus ya negaranya juga bagus kan gitu kan. Jadi kalau tadi ya tentu harap dengan sikap perilaku kita paling tidak mereka bisa tiru yang baik-baiknya kan gitu kan. Itu contoh sederhana aja. Jadi pada saat waktu jadi pengantin nih, jadi Kang Bima Arya itu kan PAN. Iya. Nah Kang Deddy malah nggak ada saya partai itu ya? Saya belum berpartai waktu itu, belum berpartai. Nah sekarang pertanyaannya adalah Kang Deddy itu sekarang apa? Benderanya? Resmi? Sekarang resminya Partai Amanat Nasional. Oh, udah jadi KTA-nya ya? Sudah jadi anggota kader lah ya, kader dari PAN. Udah ya, udah. Sudah ya, sudah. Gitu. Nah terus bro, ini kan surveinya tertinggi dong. Iya kan? Iya, selalu diikuti terus. Nah, makanya dia di sini karena tertinggi Kang, di Kota saya Bogor. mau nanya Kang. Ini kan dengar-dengar kabar udah tinggal berangkat aja nih. Iya. Partai apa aja yang udah mendukung? Kalau per hari ini itu Gerindra dengan PAN. Oke, per hari ini ya. Per hari ini. Malah wakilnya Kang Deddy dari Gerindra. Dari Gerindra. Ya. Siapa? Kang siapa? Kang Jenal Mutakin. Oke. Cuman kan memang gini, tugas dari partai koalisi ya, terutama pimpinan-pimpinan di pusat itu menginginkan koalisi Indonesia Maju ini diturunkan dalam koalisi Indonesia Maju versi Bogor. Jadi kan ada Gerindra, ada PAN, ada Golkar, ada Demokrat, ada PSI. Nah itu dulu tuh. Itu udah. Dalam konteks koalisi sudah. Tetapi kan masing-masing partai harus mengeluarkan rekomendasi pasangan. Belum itu ya, belum. Baru Nah, dua ini ya? dalam proses, ini 2. Jadi hari-hari ke depan tentu harus kita pastikan lagi bahwa partai-partai ini betul-betul ada di pihak yang sama ya, dari Koalisi Indonesia Maju dan rekomendasinya. Kalau tiba-tiba besok partai-partai itu dalam pihak yang nggak sama, baru cuman misalnya si Gerindra sama PAN aja bisa berangkat? Bisa, kan. Udah bisa berangkat juga sebetulnya ya? Udah aman lah sebetulnya. Tapi kan kita tetap maunya lebih banyak kita berkoalisi, tentu menjalankan roda pemerintahan akan lebih baik lagi, lebih
kata Pak JK ada versinya. Lebih banyak lebih baik katanya Ya. kan. Bukan betul. lebih cepat lebih baik. Lebih banyak lebih baik. lebih baik. Tapi lawannya ada dong. Nggak kota kosong Oh. juga ntar. Kita nggak Oh, pernah. Kang, jangan kayak di Jakarta Apa? nanti. Iya. Aduh. Nggak seru lah, Ya, Kang. Kasihan orang Ya. Bogor ya. Iya. Iya, Kak. Kita Ya. tahu memang udah ada yang terbaik, Iya. tapi ada pilihan lah. gitu. Ya kalau kita sih mau tentu semua calon-calon kandidat pasangan ini juga lawan-lawan yang tangguh lah ya. Iya. Tentu mereka sudah punya perhitungan, sudah punya langkah-langkah dan kita tentu harus secara fair ya harus kalau mau bertarung ya kita bertarung nggak ada masalah. Kang, gue mau nanya deh Kang. Iya. Kalau misalnya Kang Deddy nih, Aha. alhamdulillah insya Allah nanti kepilih, Iya. ini kan Apa 5 tuh? tahun ke depan itu ada programnya Hmm. Kang Bima Arya yang mau dilanjutkan atau yang diubah nggak? Udah ada Ya bayangan nggak? sebetulnya begini di dalam langkah konsep ya pembangunan daerah itu kan sudah dikunci Ah, kan dari atasnya dulu. Ada yang namanya RPJMN kan gitu kan. Diturunkan RPJP kan diturunkan lagi dalam konsep pembangunan di wilayah kota dan kabupaten. Saya pikir kan semuanya harus udah inline. Kenapa? Karena pembangunan jangka panjangnya Indonesia kan sudah di setting goals-nya kan gitu kan. Ya kita harus ikut ke situ. Jadi kalau ditanya gimana dengan konsepnya Kang Bima? Ya semua sudah mengakar, semuanya sudah mengacu kepada sebuah konsep besar di mana Indonesia dicanangkan memiliki generasi emas di tahun 2045 misalnya kan. Itu kan kita inline. Garis besarnya iya, itu garis udah besarnya ada kan ya. ada. Jadi yang ada bahasanya kita ikut melanjutkan, tetapi tentu kita akan menyesuaikan juga dengan arahan dari Presiden Republik Indonesia terpilih kan nanti. Yang seru yang sebenarnya. Lawannya udah ada belum sih Kang? Nama-nama lawan kira-kira. Kalau nama sih banyak ya, banyak. Di Bogor itu kan orang beranggapan bahwa sekarang ini kan 0-0 lagi. Kan tidak ada incumbent, tidak ada wali kota yang maju di dalam kontestasi wali kota. Ya itu malah lebih enak ya Kang ya? Kenapa? Tempurnya malah lebih enak kan? Ya orang menganggapnya seperti itu. Ternyata nggak juga, sama juga? Ya artinya kan gini, kalau buat saya alhamdulillah meskipun saya bukan wali kota pada saat itu, tetapi kan saya sudah punya langkah yang lebih dulu kan gitu kan. Saya sudah mengenal lebih banyak tokoh-tokoh masyarakat dan lain sebagainya. Saya punya lebih banyak kesempatan untuk ketemu dengan warga. Nah itu ya kelebihannya sedikit dari saya itu. Soalnya yang menarik sih, itu ada Mas Sandy. Mas Sandy itu dulu Ibu Iriana punya Sespri itu. Kalau saya baca itu. Itu juga mau maju tuh. Iya, saya dengar begitu juga. Ya tentu siapapun lah ya, siapapun. Oh dia di backup partai mana Kang? Saya nggak komentar lah ya di sini, saya nggak tahu. Kalau independen boleh nggak sih? Udah independen? lewat, udah lewat. Oh, udah nggak ada bro. Jadi bahasanya gini, Mas Igi. Gimana? Kita ngurusin diri sendiri aja, Iya nggak benar. gampang. Gimana kita mengurusin orang lain kan Bener, gitu kan? bener. Nah, makanya Dengan kita fokus beresin aja di gua dulu gitu nih. ya. Baru setelah beres urusannya, baru nanti kita masuk ke kontestasi pilkada ngurusin warga kan gitu kan. Dalam konteks sekarang. Bener Kang Deddy, buat apa nanya-nanya begitu ya kan? Oh, saya kira kan seru head to head nih. Lu mau head to head aja kayak kuda pacu. Kang, Iya. saya mau nanya deh, Ya. visi misinya Kang Deddy apa sih? Ini nanti setelah gua kepilih, Bogor 5 tahun ke depan gua mau begini, gitu loh. Iya. Tahu nggak yang paling beda dari Kang Bima itu apa? Apa tuh? Macet Kang. Oh. Ya lebih nggak macet. Dulu kalau ke Bogor, Ya. wah nyerah dah. Ya, sebetulnya gimana tuh? Ya intinya kan tentu kalau kita bicaranya ke apa sih ujungnya nih Indonesia emas. Kalau Bogor itu kan harus kemudian kita arahkan dalam beberapa konsep besar ya, yang namanya visi kan. Ya kalau sebuah kota kayak Bogor ke depan itu kan pengennya gini, Bogor punya modal banyak sekali misalnya cagar-cagar budaya. Nah maka Bogor ke depan itu harus memanfaatkan cagar-cagar budaya itu sebagai heritage city, menjadi modal kan gitu kan. Kemudian yang kedua, kita punya modal ada 2 loh. Ada kebun raya ya yang sudah terkenal, kemudian ada hutan penelitian C4 namanya. Nah tinggal Bogor yang sekarang sudah bagus, tamannya bagus, pohonnya banyak, ya kita ke depan inginnya kita kurangi emisi gas buang, kemudian kita jadikan sebagai
green city ke depan ya. Kemudian untuk mencapai itu semua ya harus kita jadikan Bogor ini ya sebagai smart city. Jadi smart mobility, smart people kan gitu kan, macam-macam lah konsepnya di situ. Nah untuk nyampe ke sana ada tahapan-tahapannya. Tadi kalau ditanya macet, ya macet lah. Kenapa? Karena nggak ada pembatasan. Produksi mobil masih. Nggak ada pembatasan tahun, mau tahun jebot, mau tahun baru, semuanya campur. Untung SMK nggak jadi diproduksi massal, bro. Itu tambah macet lagi. Terus kan? Ya, aduh. Minum. Terus ya, enggak, jadi artinya sih buat kita tentu tadi kita harus mengkonsepsikan ya ke depan ini sebuah sistem transportasi yang tergabung dalam aglomerasi Jabodetabek. Kan Jakarta Bogor itu naik kendaraan umum ya, naik mobil lah ya, 20-30 menit ya kalau Jagorawi lagi kosong kan, udah nyampe. Ya paling nggak 40 menit lah, udah sampai Jakarta. Di Jakarta ada LRT, ada MRT, ada kereta cepat, ada Jaklingko, ada Transjakarta. Nah kan harusnya kedepannya gimana kalau di Bogor? Ya harus terintegrasi lah. Oke. Jadi masyarakat itu nggak bisa dong begitu pulang ke Bogor drastis ininya kualitas sistem angkutannya. Nah apalagi nanti LRT akan nyampe ke Bogor ke Baranang Siang. Nah kita pikirin. Itu tahun berapa? Ya kita pinginnya kan ada Perpres. Targetnya kapan? Di Perpres 49 tahun 2017 ada namanya percepatan pembangunan LRT Bodebek. Nah kita sih pengennya segera. Kenapa? Supaya orang punya pilihan. Jangan naik kendaraan pribadi terus dong. Oh iya, naik ya itu kan, ya. naik itu. Nah kalau bisa dikurangi penggunaan kendaraan pribadi, maka tadi konsep green city-nya itu kan bisa tercapai. Emisi gas buangnya kan menurun. Nah tinggal di kotanya. Nah begitu LRT masuk ke kota Bogor, kan beda. Kalau bis itu penumpangnya 50 misalnya kan. Nah, mungkin masih bisa ditanggulangi dengan angkot, dengan Gojek kan gitu kan. Tapi kalau udah LRT, satu set itu ada 3 train, paling tidak ada 200 orang. Ya kita juga harus bikin sistem transportasi yang modern. Yang udah belum sih Kang? Pembangunannya belum ya? LRT? Iya. Kalau saya dengar tuh masih dalam proses ini ya, proses lelang atau ya pembahasan teknis lah ya di pusat kan itu kan. Nah di Bogornya sendiri gimana? Kita sudah punya konsep di Bogor akan ada tram. Ya, tram. Ya, tram itu nanti bisa berbasis rel atau kemudian tanpa rel ya seperti yang ada di IKN nih sekarang. Nah, tapi visibility study-nya sudah dibuat. Kita dibantu oleh sebuah perusahaan level dunia namanya Colas Rail dari Prancis. Nah, jadi itu salah satu bagaimana kita mengantisipasi kemacetan ya ke depan. Kemudian bukan hanya itu, pembangunan jalan, penambahan lajur, perbaikan dan revitalisasi jalan-jalan di perkotaan harus kita perbaiki. Ya, itu yang bisa kita lihat bedanya sih sekarang sih. Ya, namanya tambah tahun ya orang tambah sejahtera, tambah banyak yang beli mobil kan gitu kan. Kang nanti waktu Akang insya Allah amin, wali kota Bogor nih, itu Pak Prabowo ngantornya udah di mana ya? Udah di IKN atau masih di situ? Kalau gini, kalau beliau sih tinggalnya kan di wilayah Bogor, meskipun bukan di kota ya. Beliau kan tinggal di Hambalang. Ya tentu beliau punya pilihan lah. Kalaupun seperti Pak Jokowi, kalau Pak Jokowi kan tinggalnya di Istana Bogor, ya berkantornya di Istana Merdeka di Jakarta. Nah, mudah-mudahan Pak Prabowo tinggalnya di Hambalang, ya bisa juga nanti memanfaatkan juga Istana Bogor yang memang sudah ada. Ya. Bisa jadi, tapi kan kita serahkan kepada beliau kan. Jadi tambah dipercantik lah. Ya, sambil mungkin menunggu selesainya pembangunan di IKN, mungkin nanti kan kita lihatlah perkembangannya seperti apa. Kita siap. Lu mau tanya apa lagi sebelum lu tanya? Lu tanya dulu deh. Kang, gue mau tanya deh Kang. Selama kebijakan Kang Dedi nih sama Kang Bima yang udah running itu, menurut Kang Dedi nih, ini pencapaian kita paling tinggi tuh ini yang dibanggakan, gitu apa? Ya, yang pertama tentu ada beberapa indikator kan, yang paling sulit itu kan namanya akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. Ini jagoannya, jagoannya udah KPK.
Nah, artinya bagaimana pengelolaan keuangan di pemerintah daerah itu bisa disebut akuntabel dan transparan. Nah, kan ada indikatornya. Kalau kita udah masuk di apa namanya status wajar tanpa pengecualian, kan boleh dibilang sampel ini menjadi representasi dari pengelolaan keuangan daerah. Nah, alhamdulillah Kota Bogor ini sudah ke-8 kali kita menerima status WTP. Itu yang paling membanggakan buat kita ya. Itu ya. Kemudian juga catatan tersendiri lah ya Kang ya. Kemudian 2 tahun terakhir kan kita 2 kali mendapatkan Adipura. Setelah puluhan tahun kita nggak pernah dapat Adipura. Oh iya. Puasanya berapa tahun? Oh banyak, puluhan tahun lah, 20-an lebih ya, 24 atau 26 Baru tahun. setelah Dynamic Duo ini menjabat, kebayang sih kalau Bogor dulu nggak dapat Adipura. Iya. Nah sekarang kan kita mencoba mengurai. Jadi sebelumnya wali kotanya siapa ya? Wah, nggak tahu lah. Enggak lah, semua. Gue makanya nggak mau nanya sama Kang Deddy, nanyanya sama lo. Gue tanya sama kameranya. Kan tapi memang prestasi loh. Semua pemimpin daerah itu kan berusaha. Iya. Semua pemimpin daerah berusaha. Cuma nasib-nasiban aja. Ya artinya kan gini. Ya seberapa besar determinasinya, seberapa besar kita kemudian mencoba untuk membuat kotanya juga kemudian aktif, ikut, partisipatif kan gitu kan. Nah, itu kan nggak gampang. Gitu. Nah, saya kebayang sih kalau Adipura itu kan kalau kotanya udah ruwet dan Bogor dapat gitu kan. Kira-kira ceritanya gitu lah. Kurang lebihnya. Ya itu yang berat kan mempertahankan. Nah, kita sih pengennya tahun ini juga kita dapat lagi. Supaya apa? Supaya kita dapat predikat Adipura Kencana. Nah, biasanya kan ada insentif. Kita dapat Adipura, ada insentifnya bantuan dari pemerintah pusat untuk pengelolaan sampah. Nah, apalagi Adipura Kencana, ada insentif lagi berupa tambahan anggaran di APBN kita kan, APBD kita. Gitu, hadiahnya. Itu kan perlu. Kang, dulu waktu pertama masuk gitu kan, ngelihat tiba-tiba keuangannya kan ya pasti tuh banyak kan yang namanya. Ya kita mulai dari bilang uang dinas, uang jalan, uang rokok, uang apalah itu kayak gitu-gitu ngeberesnya gimana tuh? Itu kan pasti ketemu dengan masyarakat budayanya. Ya intinya sih gini, nggak bisa diselesaikan secara parsial. Jadi urusan-urusan yang sifatnya udah mengakar itu kan harus diselesaikan secara sistem. Nomor 1, jangan lupa pegawai negeri sipil ini harus disejahterakan. Insentif kepada pegawai negeri sipil juga menjadi prioritas. Makanya, alhamdulillah kalau sekarang di Bogor insentif itu sudah berlaku dan saya pikir ASN, SKPD semuanya sudah bisa menikmati itu. Jadi untuk hal-hal lain, ya mungkin oknum-oknum masih ada ya. Tetapi secara sistem kita selesaikan dengan bagaimana menerapkan insentif secara adil. Itu sudah terlaksana. Itu dulu. Cukup dengan terbatasnya APBD kan Bogor itu kan sekitar 3,3 triliun ya, 3,3 triliun. APBD kita 3,3 triliun. Ya, memang alokasi anggaran yang sifatnya mandatori itu kan ya cukup besar ya. Itu makanya. Taruhlah hampir di atas 40-50%. Jadi tinggal bagaimana efisiensi, kemudian mengalokasikan anggaran itu tepat sasaran, program-program juga bisa berjalan sesuai dengan harapan masyarakat dan tentu sesuai dengan RPJMN. Ada nggak sih Kang bayangan, wah ini gue punya program misalnya 100 program atau 10 program, daripada gue efisiensi, program ini jalan ini enggak, ini jalan ini enggak, gue mau narik investasi masuk ke dalam Bogor, itu ada bayangan seperti itu? Bisa diceritain nggak, bocor halus lah. Jadi bocor halusnya begini, tantangan semua daerah. Jadi jangan dikira gini kan, kadang-kadang kan masyarakat ngomong, wah kan kita udah bayar pajak gitu kan, kita udah bayar pajak. Tunggu dulu, PPN itu kan masuk ke pusat. PPh 21 masuk pusat, PPh 23 masuk pusat, PPh 25 masuk pusat. Pajak kendaraan bermotor masuk provinsi, pajak bahan bakar masuk ke pusat. Lah kita dapat apa kan gitu kan? Nanti ada yang namanya dana perimbangan pusat daerah. Tetapi yang paling penting adalah pemerintah daerah juga mengoptimalisasikan tadi kemungkinan investasi masuk. Yang harus dilakukan apa? Tadi membuat peluang bagaimana investasi masuk dengan cara izin yang dipermudah.
2019 saya masuk, sebelumnya 2018 sebelum dilantik ya, saya dengan Kang Bima sempat lihat ke Banyuwangi. Oh di Banyuwangi ada mall pelayanan publik, bagus. Nah kita replikasi, kita coba adopt yang baik-baik ini, kita terapkan di Bogor. Nah dari sini, itu kemudian memberikan harapan kepada para pengusaha, pelaku usaha itu tuh tadi mudah perizinannya. Ya, terus kemudian ya tadi ya, masuklah pandemi COVID kan gitu kan. Jadi 2 tahun COVID tuh. Cilaka lah semua pada pusing kan. Berhenti semua. Efektif kita baru resmi untuk membangun itu kan 2021. Ya hampir semua daerah sama. Tapi tugas kita semua adalah bagaimana membuka peluang usaha kepada dalam bentuk investasi dari para pelaku usaha, dan alhamdulillah Bogor yang tadi pajak-pajaknya itu kan sebagian masuk pusat. Ya kita mencarikan investasi terutama di bidang yang dikelola oleh masyarakat yang sifatnya bisa memberikan kontribusi dalam bentuk pajak pembangunan satu. Hotel, restoran, kemudian hiburan, perparkiran. Itu sumber utama pendapatan kota. Makanya tadi kita nggak bisa genit-genitan, oh izin ini susah. Enggak, sekarang itu rezim yang namanya Omnibus Law. Atau yang disebut apa namanya, semua kemudahan ya. Kemudahan berusaha itu betul-betul diprioritaskan untuk masyarakat. Untuk investasi juga untuk investasi. Jadi, ada satu lagi nih Pak yang saya menarik. Ini kan ada satu program nasional makan siang bersama. Oh iya, makan siang sehat atau apa ya itu ya? Makan siang bergizi ya. Oh bergizi ya. Ada nggak idenya untuk ini kan bakal ruwet nih, bakal bagaimana bisa melayani anak-anak itu dan cateringnya lah, entah catering maksudnya si Erwin tuh idenya dari bayangan terus implementasinya ke bawah kan. Ya. Kang Deddy ini kan yang ini bakal yang bagi-bagi itu kan kalau Pemda tuh. Ya tentu kalau program implementasinya ada semacam badan yang dibentuk. Jadi tidak langsung dengan pemerintah daerah. Cuman kalau saya punya sedikit pingin berbagi ya pengalaman, sebetulnya begini. Kita punya satu pasar di Bogor namanya Pasar TU Kemang. Pasar induknya Bogor namanya Pasar TU. Oh, oke. Nah, saya beberapa kali tuh datang ke Pasar TU. Ternyata begini. Saya ngelihat pagi-pagi itu kendaraan-kendaraan dari berbagai yayasan, pondok pesantren, kemudian juga apa namanya panti asuhan itu pada nongkrong. Kenapa? Karena kan begini, kan rumusan supply dan demand ini terjadilah di pasar kan gitu kan. Begitu supply-nya berlebih, maka misalnya gini, pada hari itu supply tomat berlebih. Kan si truk yang bawa tomat nggak mungkin dia bawa lagi ke petani kan. Kemudian siapa yang mau nampung? Nggak ada yang mau nampung. Apa yang terjadi? Dibuang di situ. Sebetulnya kalau kita mau bentuk sebuah alternatif ya, kita kumpulkan sumber-sumber hasil bumi ini dalam ruang-ruang yang lebih terbatas ya. Ini juga sebetulnya bisa disuplai untuk kegiatan-kegiatan baik ini. Itu. Kan bukan hanya itu ya, saya kadang-kadang lihat ini sawi dibuang-buang gitu kan, kemudian tomat dibuang-buang, kemudian juga kadang-kadang yang namanya pisang itu kan ada bintik-bintik hitam itu kan bahasanya gini, layak konsumsi tapi tidak layak display. Padahal kan penampilannya jelek, tapi bisa dimakan nggak? Padahal bisa. Dan itu kan tadi. Kalau pakaian barang reject, padahal tuh tetap aja bisa dipakai kan? Kurang lebih sebetulnya. Kalau dikombinasikan ya sumbernya nggak harus beli semua. Oh iya. Ya itulah itu tadi. Kemudian ya tadi kontribusi mungkin ya dari para pelaku usaha peternakan, kemudian dari para petani barangkali ya, pedagang kan bisa juga dalam konteks dukungan kepada konsep yang sudah diterapkan oleh pemerintah pusat. Jadi sangat mungkin dan insya Allah itu bisa berjalan dengan baik. Kang, gue mau nanya deh. Ini misalnya nih, insya Allah nih, Kang Deddy kepilih. Gimana sih cara jaga transparansinya, akuntabilitas nanti pemerintah ke depan?
Apalagi kan background-nya ke KPK, iya kan? Kan sudah tadi kan saya sampaikan tadi bahwa kita alhamdulillah 8 kali kita mendapatkan predikat PTP. Atau kalau misalnya zamannya dulu waktu DKI, Jokowi Ahok itu kalau setiap meeting tuh itu online semuanya, iya kan? Semuanya kebijakan atau itu seperti apa? Ya kalau ada langkah-langkah? Ya metode sih banyak ya. Tapi yang penting kan gini, ada pengawasan. Kita ada mekanisme di inspektorat bagaimana kemudian bisa melihat, kemudian memonitor. Kemudian juga dari BPK, BPKP, itu juga kan ada semacam rekomendasi-rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. Nah, kita kalau belajar dari situ aja, dari apa temuan-temuan awal yang di-capture oleh BPK, BPKP, kemudian kita tindaklanjuti, kan itu merupakan sebuah proses menuju transparansi. Kenapa misalnya sebuah proyek kelihatannya kurang smooth di lapangan, ada kelebihan bayar, nah itu harus diselesaikan. Kan itu jadi exercise buat OPD, buat kita untuk tadi bisa men-challenge mereka, apakah mereka betul tak prosesnya. Kan itu sudah berjalan. Nah, tapi saya paham lah, Kang Singgi tadi ingin menyampaikan bahwa sebetulnya semua ini gimana bosnya, tone of the top. Ya kita, benar nggak kan? Kalau di level pimpinan-pimpinan itu juga bisa mencontohkan kepada anak buahnya tentang transparansi, tentang bagaimana siklus administrasi anggaran itu dilakukan dengan baik, tentu tidak ada kendala sih sebetulnya ya. Nah, itu yang harusnya dilakukan oleh semua orang. Nah itu kan belajar dari budaya di KPK, Kang Deddy itu kan banyak tuh, misal dari bagaimana mereka makan siang, bagaimana dia seperti itu kan itu bisa banyak cerita juga kan. Iya, kalau saya kan gini, kan nggak mungkin mentang-mentang saya dari KPK mesti ngomong, kamu anti korupsi ya, kamu anti korupsi. Kan tadi saya bilang tone of the top. Jadi kita nggak usah ngomong. Tapi dicontohin aja. Contoh sederhana tadi. Kalau di KPK itu kan kita nggak boleh ditraktir orang. Nah, itu. Ya. Tapi kita boleh traktir nggak, Kang? Siapa? Kita. Kan kita nggak boleh ditraktir, tapi kita boleh traktir. Kitanya? Kalau kita boleh traktir. Oh, tapi malah kita nggak boleh ditraktir ya? Nggak itu boleh. Udah gratifikasi hitungannya? Pokoknya gimana? Gini, itu masuknya kan ranahnya kan, belum ke gratifikasi. Tapi artinya secara etika kurang memenuhi kan gitu kan. Nah, tetapi ke dalam konteks tadi, dalam konteks pemerintahan daerah, yang saya lakukan itu kan saya nggak ngomong, Kang Erwin, jangan ini ya, jangan korupsi ya. Kan saya nggak usah ngomong. Jadi misalnya gini, saya jalan sama Kang Erwin, kemudian suatu saat kita makan berdua, saya yang traktir. Kenapa? Karena saya bosnya kan. Gitu. Nah, nanti Kang Erwin akan ngomong, Pak Deddy sih nggak mau kita traktir. Tujuannya apa sih? Nggak pengen ngeberatin, kan gitu kan? Sebab saya tahu duitnya beliau. Kalau kemudian nanti saya ditraktir, besok-besok saya nanti kalau baru ngomong ini ada baju bagus nih, nanti dibeliin. Ya kan? Nanti kalau saya nunjuk sesuatu, nanti dipersepsikan bahwa saya pengen itu, nanti dikirim kan gitu kan? Kang, ini saya jadi bisa punya cerita nih, mungkin nggak? Kan pasti akan punya pengalaman tuh dulu. Kalau kayak kita kan tahu kalau yang namanya pejabat kalau pergi tuh, yang ngikutin butut-bututnya banyak. Nih masuk restoran, tiba-tiba kaget dong awal-awal. Oh, dayang-dayangnya maksud lo? Pasti. Ya makanya gini, saya bikin tadi betul bahwa waktu awal betul. Jadi misalnya gini, kita rapat gitu kan, atau setelah rapat kemudian kita yuk makan yuk di restoran ini, kan rombongan tuh, rombongan ikut. Begitu kita pulang kan. Sebelum pulang kan kita lihat-lihat juga ini siapa yang bayar. Soalnya pasti kalau di daerah lain ada bupatinya di jalan, ntar, siapa yang bayar? Patungan tuh semua tuh. Padahal yang punya warung asik nih hari ini gua ada 50 tamu ya. Tiba-tiba semuanya bupatinya jalan. Iya, tapi kan kita harus pikirin. Ya artinya gini, ya awal-awal seperti itu, tapi lama-lama makanya gini, kalau saya kan saya bawa kebiasaan di KPK. Jadi ya udah. Kalau kita mau rapat, ketemu misalnya sama teman-teman dinas, kalaupun makan yang masuk akal lah, ya paling banyak 8 orang. Jadi supaya apa? Supaya kita bisa bayarin. Bukannya apa-apa, supaya enggak mereka kebingungan. Ini duit nanti harus bayar makannya dari siapa? Kan saya bawa supir, bawa ajudan kan gitu kan. Kadang-kadang kan juga mereka nanti bayarin siapa? Ya kita yang realistis aja. Kalau masih dalam jumlah-jumlah tertentu kan kita bisa bayarin. Nah ini baru keren. Nggak kayak waktu di Konoha kan.
betul. Iya kan? Ketuanya itu kan ketemu main apa? Main bola kan? Sama terduga tersangka itu kan? Iya kan? Nah, bro, main bola. Ini keren. Nah, ini kecil-kecil seperti ini kan yang menarik kan. Iya. Harus sebenarnya bagaimana kebiasaan gitu kan. Yang sederhana aja lah, yang penting gini, yang penting kita bangun chemistry-nya dulu. Pemerintahan itu kan harus berjalan dengan kondusif ya. Jadi jangan ada beban. Kalau belum apa-apa kita dalam pikiran mereka, kita baru datang udah jadi beban, udah kabur duluan kan. Jadi saya nggak mau ngebebanin, saya nggak mau bikin mereka susah. Pak Bima sama dengan saya, kalau bisa nggak bikin orang susah, gitu. Jadi ada trik-trik yang harus kita lakukan dan mudah-mudahan itu sinyal itu kan diterima oleh mereka. Jadi mereka nyaman bekerja, nggak usah mikir-mikir, wah nanti harus ngasih apa, nanti harus sediain apa. Kemudian nanti harus ngoleh-ngolehin apa, kita ilangin ya kayak gitu-gitu supaya orang benar-benar bekerja dari hati, mereka juga nggak perlu kebebanan apa-apa dan mereka akan bisa mengimplementasikan apa yang ada di benak pikiran kita untuk bisa jadi sebuah pekerjaan yang hasilnya bagus untuk masyarakat. Nah, Kang, ini pertanyaan penghujung sebelum Kang Dedi nanti ini bicara sama konstituen. Harapan Kang Dedi apa sih 5 tahun ke depan buat warga Bogor? Ya tentu begini ya, ada berbagai persoalan yang masih harus kita selesaikan. Contoh sederhananya di bidang pendidikan ya. Kadang-kadang nih kita harus berhitung betul terkait dengan jumlah guru. Kan kita mau menciptakan generasi emas di tahun 2045. 2045. Pertanyaan kita semua nih, gimana Kang? Gurunya memadai nggak? Ya, kemudian juga latar belakang, kemudian kompetensinya, potensinya, kira-kira bisa nggak sih membangun yang namanya generasi emas Indonesia? Nah, contoh di Bogor, dalam 1 bulan itu ada 20 guru yang pensiun. 20 kali 12, Mas Inggi. Kan berarti 240 orang. Sementara setiap tahun PNS yang menjadi guru itu kan nggak banyak. Sorry Kang, mau tanya, itu gurunya di tingkatan apa ya? Tingkat SD dan SMP. Oh SD SMP. Ya, karena SMA kan di bawah kewenangan provinsi. Oh oke. Terus? Nah, contoh seperti itu. Nah, artinya apa? Harus ada konsep baru bagaimana mengelola pendidikan ini. Dengan resiko akan menghadapi sebuah defisit keberadaan guru. Nah, kita kan harus ada konsep. Jadi paling tidak kita harus merger nih. Yang sekolahnya tadinya banyak gitu kan, ya harus merger supaya kepala sekolahnya jangan kebanyakan. Ini satu. Tapi misalnya 2 sekolah kita jadiin satu atau 3 sekolah jadiin kepala satu. Sekolahnya jadiin satu aja. Gitu ya. Oke. Gurunya yang tadinya masing-masing 20, ya udah kita 40 aja. Tetapi kan bisa melingkup kepada siswa yang ada di 3 sekolah. Yang 20 lagi kita bisa pindah. Kan gitu kan? Itu konsep itu. Nah, belum lagi misalnya rasio ketersediaan sekolah negeri. Ya, sekolah negeri itu kan rasionya sekarang contoh di Bogor. SD ada 204 buah. SMP-nya baru 21. SMA-nya baru 10. Ya kan? Nah, ke depan bagaimana memfungsikan juga sekolah swasta. Jadi harus terinformasikan kepada masyarakat bahwa jangan seluruhnya harus masuk di negeri. Ada sekolah-sekolah swasta yang kurang lebih kualitas pendidikannya sama, harganya pun nggak mahal. Atau memang nanti kita pikirkan bagaimana misalnya pemerintah ikut campur tangan untuk apabila ada siswa yang datang dari keluarga miskin, tidak diterima tapi di negeri. Tapi dia mampu sebetulnya, maksudnya mampu dalam soal ini soal ya. akademis dia mampu, harus kita pikirin lah situ. Kasian juga. Nah itu yang paling prioritas untuk kita bereskan. Belum lagi kan urusan zonasi, PPDB online. Itu yang bikin ribet itu kan. Iya. Oh ini keren juga nih nanti kalau kepilih. Iya kan, ya, ke depannya. Kita cari solusinya yang paling komprehensif, yang paling masuk akal kan itu kan. Nah ini terakhir sekali nih Kang. Mau pesen-pesen apa nih buat warga Bogor? Monggo silakan. Ya untuk warga Bogor yang saya cintai, saya banggakan. Hari-hari ke depan ini kan kita menghadapi yang namanya Pilkada Serentak 2024. Proses pendaftaran secara nasional akan dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2024. Nah, dan setelah itu kita akan ada proses penetapan pasangan calon dan masuk di kampanye. Ya, kampanye pertengahan
September, kemudian berakhirnya kurang lebih 4 hari sebelum tanggal 27 November 2024. Buat warga Bogor tentu partisipasi politik sangat penting. Kenapa? Karena akan menentukan arah kebijakan pemerintah daerah, bagaimana kemudian kita bisa mengelola keuangan lebih baik, kemudian juga pendidikan, kesehatan, dan juga masalah-masalah sosial, masalah-masalah infrastruktur. Dan jangan lupa, pemerintah Kota Bogor ingin masalah pembangunan ini bukan hanya masalah pembangunan infrastruktur, tapi bagaimana infrastruktur juga bisa merubah kultur. Nah, dari situ saya harapkan tentu ada dukungan dari masyarakat bahwa hal-hal yang baik ini jangan disia-siakan. Ya, masyarakat datang ke TPS tentu inginnya dukung dong, gitu kan. Pasangan calon yang sudah punya track record, yang kemudian juga sudah ada latar belakang yang baik, demi semata-mata untuk menjadikan Kota Bogor lebih baik lagi depan. Mantap. Itu saja. Terima Kang, kasih. thank you ya. Oke. Ya. Terima kasih Kang. Ciao. Okay. Yeah.